Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang agung, nikmatun azimah minallahi jalla wa ala. Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, untuk alam semesta ini, untuk seluruh manusia, ila antaqumas sa'ah, sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk manusia, juga untuk al-jin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini sejenak marilah kita dengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam tentang perumpamaan beliau dengan umatnya, perumpamaan beliau sebagai utusan Allah Jalla wa'ala dan manusia, demikian pula jin sebagai makhluk yang Allah utus Rasul kepada mereka. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah wa Ahmad fi musnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, masali wa masalukum kamasali rajulin istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu ja'ala tilkal farash allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha fa ana akhidhun bihujazikum halumma 'anin nar halumma 'anin nar. Al-hadis. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini bersabda, masali wa masalukum kamasali rajulin istauqada nara. Nabi membuat sebuah permisalan, dan tidaklah Allah menyebutkan permisalan dalam Al-Quran, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menyebutkan permisalan dalam hadis, kecuali agar kita merenungkannya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan agar manusia merenungkan, agar mereka mengambil pelajaran dari permisalan yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan. Termasuk dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beliau bersabda, masali wa masalukum, sesungguhnya permisalan diriku dan permisalan kalian, kamasali rajulin istauqada nara, seperti seorang yang menyalakan api. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perumpamaan beliau seperti seorang yang menyalakan api unggun di tengah kegelapan. Maka sekitar api itu pun menjadi terang benderang. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa Ala mengutus beliau alaihi salatu wasallam di tengah masa-masa jahiliyah, di tengah kegelapan-kegelapan. Diutus Nabi alaihi salatu wassalam yubayyin linnas, menjelaskan kepada manusia segala yang dibutuhkan oleh mereka. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, sehingga menjadi teranglah jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ditunjukkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktukum 'alal mahajjah lailuha wa nahariha sawa, wa fir riwayah lailuha kanahariha. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang, jalan yang benderang. Saking terangnya dan saking jelasnya Nabi mengatakan lailuha wa naharuha sawa, malam dan siangnya sama. Itulah nikmat yang sangat besar dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, Allah turunkan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim berupa wahyu, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi jelaslah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti dikatakan dalam hadis ini, masali wa masalukum, perumpamaan diriku dan perumpamaan kalian, kamasali rajulin istauqada nara, seperti seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu telah menerangi sekitarnya. Iya, syariat Nabi menerangi dunia ini rahmatan lil alamin. Telah dijelaskan mana-mana yang membahayakan, telah dijelaskan mana-mana yang menjadi sebab kemurkaan Allah, sebagaimana juga diterangkan tentang apa yang menjadi sebab keridhaan Allah. Di saat api itu telah menyala, tiba-tiba serangga-serangga yang suka dengan cahaya, yang suka dengan api, yakni yang panas, mulai mendekat api unggun tadi. Mulai mendekat api unggun tadi dan terus mendekati api, terus mendekati api. Yaqa'na fiha, sehingga serangga-serangga itu pun berjatuhan ke dalam api-api tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, api itu adalah kemaksiatan. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyirki wal bidai wal ma'asi, berupa kesyirikan-kesyirikan, kebidahan-kebidahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya. Namun manusia kebanyakan mereka tidak peduli. Manusia kebanyakan mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan akalnya, dan tidak mau mendengar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekati api, semakin mendekat, dan mereka pun berjatuhan di dalamnya, yaqa'na fiha. Coba kita lihat bagaimana laki-laki ini yang menyalakan api. Disebutkan dalam hadis ini, laki-laki tersebut berusaha untuk mengusir mereka, berusaha untuk menjauhkan serangga-serangga itu dari api. Naam, faja'ala yahjuzuhunna wa yaghlibnahu. Orang ini berusaha mengusir, orang ini berusaha menjauhkan serangga-serangga tadi dari api yang panas, berusaha mengusir dari api yang panas itu. Falamma yahjuzuhunna, ketika orang ini berusaha mengusir, berusaha menjauhkan serangga-serangga tadi dari api, tetapi mereka tidak peduli. Serangga-serangga itu tidak peduli. Wa yaghlibnahu, tidak peduli dan mengalahkan orang ini, sehingga kebanyakan dari mereka masuk ke dalam api. Itulah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian semangat untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, berusaha semangat untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan baik di dunia atau di akhirat. Namun tampak juga perumpamaan betapa banyak manusia tidak peduli dengan nasihat Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mereka pun kebanyakan dari manusia binasa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sejenak mari kita dengarkan sebagian kisah
betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam agar manusia selamat dari kebinasaan, dan betapa beliau sabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan kota Makkah untuk berdakwah ke Taif, sebuah negeri yang cukup jauh dari kota Makkah. Berjalan kaki Nabi alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh bersemangat dengan penuh harap kepada Allah Jalla wa'ala atas keselamatan penduduk Taif yang mereka ketika itu musyrikuna billah, menyekutukan Allah Subhanahu. Nabi datang kepada mereka, menawarkan keselamatan, menawarkan kalimat la ilaha illallah, menawarkan agar mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Namun ternyata kebaikan Rasul alaihi salatu wassalam tidak disambut. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam diusir dari Taif. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam dilempari dengan bebatuan sampai berdarah-darah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Iya, Nabi pun meninggalkan Taif dengan penuh kesedihan. Nabi alaihi salatu wassalam berjalan kaki meninggalkan Taif dalam keadaan hati beliau bersedih. Sampailah beliau ke sebuah tempat yang bernama Qarnul Manazil. Di situ Nabi berhenti sejenak. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Beliau tengadahkan kepala beliau ke atas. Ternyata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ada bersamaku malaikat penjaga gunung. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan engkau untuk memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung dengan perintahmu. Jika engkau mau, maka engkau perintahkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung dan menjatuhkan kepada penduduk Taif, kepada penduduk Mekah, mereka yang tidak mau taat kepadamu. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada malaikat penjaga gunung, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Bahkan saya terus berharap kepada Allah, semoga barangkali dari tulang sulbi mereka akan terlahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat beliau di dalam menyelamatkan umat, selamat beliau di dalam memberikan faedah kepada umat, seperti disebutkan dalam permisalan yang beliau katakan dalam hadis yang mulia ini. Beliau alaihi salatu wassalam seperti laki-laki ini yang berusaha mengusir serangga-serangga dari api. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kebanyakan manusia justru tidak mempedulikan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Melalui permisalan yang kita dengarkan bersama, marilah kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, marilah kita yakini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam adalah sosok yang demikian bersemangat dan sosok yang penuh dengan kasih sayang kepada manusia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau seorang yang sangat penyayang kepada kaum mukminin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa syariat Islam adalah syariat yang menerangi. Islam, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang menjadi terang apa yang ada di sekitar kita. Sehingga marilah kita bersemangat ma'asyiral muslimin untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jika kita memang ingin mendapatkan jalan yang terang, jika kita memang ingin mendapatkan kebahagiaan, pelajarilah Al-Quranul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi terang benderang dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian hendaknya kita berhati-hati dari maksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena sungguh bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam memberikan akibat yang buruk, baik di dunia ini atau di akhirat kelak. Hadza wallahu alam. Semoga apa yang kita dengarkan dari permisalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya sangatlah besar. Beliau adalah sosok yang telah berjuang dalam kehidupan beliau untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu wajib atas kita semuanya menunaikan hak-hak tersebut. Di antara hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kewajiban kita untuk mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun dari manusia. Qala Nabi alaihi salatu wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dikatakan beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, min huquqin nabi alaihi salatu wassalam, di antara hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan semua berita yang beliau bawa. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan, percaya semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika kita memang yakin beliau adalah utusan Allah, maka percayalah semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sama saja apakah yang beliau kabarkan pernah kita lihat atau belum pernah kita lihat. Apakah itu perkara yang gaib atau perkara yang tampak. Wajib kita membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang ketiga, di antara hak Nabi alaihi salatu wasallam adalah menerima semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jika itu perintah, maka kita laksanakan perintah-perintah beliau alaihi salatu wasallam. Jika itu larangan, maka kita tinggalkan larangan-larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim fi suratil Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Kemudian ma'asyiral muslimin, min huquqin nabi alaihi salatu wassalam, di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam yang keempat adalah kita mencontoh, mentauladani Nabi alaihi salatu wassalam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan menegakkan salat, contohlah bagaimana Nabi melakukan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika kita akan melakukan ibadah haji, hajilah seperti haji Nabi alaihi salatu wassalam. Litakhudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian ma'asyiral muslimin, Nabi diutus untuk ditauladani, bukan hanya untuk dilihat. Nabi diutus untuk diikuti, bukan hanya untuk diperhatikan saja ma'asyiral muslimin, tetapi dilihat, untuk diikuti, untuk dicontoh. Di antara hak Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, yang kelima adalah mencintai ahlu baitihi, ahlu baitnya Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk ahlul bait adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, ahlu baitihi. Demikian pula putra-putri beliau alaihi salatu wassalam adalah ahlu baitihi, ahli baitnya beliau. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu taala anhun, itu putra-putri Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wassalam minal muslimin, seperti Al-Abbas, paman beliau, Ibn Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, dan kerabat-kerabat Nabi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah salah satu dan beberapa hukuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara hak yang lain adalah memperbanyak salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di seluruh waktu-waktu kita, terlebih di waktu-waktu yang memang diperintahkan untuk kita memperbanyak salawat, seperti pada hari Jumat atau malam Jumat.
Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hak ini Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.